Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmala Dewi JS, yakni dengan NIM 1907010070. Saya bersama dengan Dafa Akrom Anas dengan NIM 1907010054 akan menyampaikan sedikit yang kami ketahui tentang apa itu kepribadian Muhammadiyah. Nah, sebelum kami menyampaikan apa itu kepribadian Muhammadiyah, di dalam kepribadian Muhammadiyah itu yang pertama ada sejarah kepribadian Muhammadiyah, kemudian pengertian dan fungsi kepribadian Muhammadiyah, lalu yang ketiga itu ada matan atau isi kepribadian Muhammadiyah. Nah, di dalam matan atau isi kepribadian Muhammadiyah ini ada lagi terdapat isinya, yaitu apakah Muhammadiyah itu, kemudian dasar amal usaha Muhammadiyah, lalu pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, dan yang terakhir sifat Muhammadiyah. Nah, pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan bersama saya dan Dafa. Nah, baik, untuk yang pertama yaitu sejarah kepribadian Muhammadiyah, di mana kepribadian Muhammadiyah itu muncul pada waktu Muhammadiyah dipimpin oleh Kolonel Haji Muhammad Yunus Anis pada periode 1956 sampai 1962. Nah, KM ini kepribadian Muhammadiyah ya, semulanya bersumber dari uraian Kiai Haji Fakih Usman waktu beliau memberikan pelatihan di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta yang diadakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, beliau menjelaskan tentang apa sih Muhammadiyah itu. Nah, kemudian kepribadian Muhammadiyah ini kemudian dimusyawarahkan bersama setiap PWM atau pimpinan wilayah Muhammadiyah, yaitu pada saat itu ada Haji Muhammad Sholeh Ibrahim yang menjadi pimpinan wilayah Muhammadiyah daerah Jawa Timur, lalu ada R. Darsono yang memimpin wilayah Jawa Tengah, lalu ada Adang Afandi yang memimpin Jawa Barat, kemudian yang lainnya. Lalu KM atau kepribadian Muhammadiyah disempurnakan oleh anggota tim, antara lain anggota timnya ini berupa KR Muhammad Wardan, lalu ada Profesor Kiai Haji Farid Ma'ruf, lalu ada Muhammad Janawi Hadikusumo, kemudian ada Jindar Tamimi, turut juga membahas Profesor Haji Kasman Singodimedjo Eza dan Prakasa Kiai Haji Fakih Usman. Lalu kemudian dibawa ke sidang Tanwir menjelang Muktamar ke-35 di Jakarta, yaitu Muktamar setengah abad Muhammadiyah. Lalu setelah kepribadian Muhammadiyah ini mengalami perbaikan dari usulan para peserta Tanwir sehingga menjadi sempurna, maka pada Muktamar ke-35 ini kepribadian Muhammadiyah disahkan oleh Kiai Haji Fakih Usman pada tahun 1962. Lalu selanjutnya ada pengertian dan fungsi kepribadian Muhammadiyah. Sebenarnya kepribadian Muhammadiyah ini merupakan rumusan yang menggambarkan hakikat dari Muhammadiyah itu sendiri, serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dari Muhammadiyah dan perjuangan Muhammadiyah, serta sifat-sifat yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Lalu fungsi kepribadian dari Muhammadiyah itu apa sih? Fungsinya adalah sebagai landasan, pedoman, dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, sesuai dengan tujuan dari Muhammadiyah itu sendiri, yaitu untuk menjadikan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang mengacu pada tuntunan Rasulullah. Nah, yang ketiga ini ada matan atau isi dari kepribadian Muhammadiyah itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada apakah Muhammadiyah itu. Mungkin dari sini teman-teman masih banyak yang belum tahu apa sih Muhammadiyah itu. Paling dari teman-teman Muhammadiyah itu hanya mengerti sebagian kecil tentang organisasi masyarakat. Nah, lebih berdalam lagi ya, bahwa Muhammadiyah itu merupakan suatu persyarikatan yang merupakan gerakan Islam
Nah, maksud gerakannya adalah sebagai dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar atau amar ma'ruf nahi mungkar ini menegakkan yang amar, kemudian menghilangkan atau membasmi yang mungkar. Nah, yang ditujukan kepada dua bidang yaitu perseorangan dan masyarakat. Jadi tujuan selanjutnya itu perseorangan dan masyarakat luas. Nah, kepada yang sudah Islam bersifat tajdid atau pembaruan untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni, yang benar-benar Islam yang diwahyukan oleh Allah lalu disampaikan kepada Rasulullah, dan kepada yang belum masuk Islam bersifat ajakan, yaitu ajakan untuk memeluk agama Islam itu sendiri. Selanjutnya yang ketujuh, dasar amal dan amal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya pada prinsip-prinsip yang tersimpul dalam MAD, yaitu hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup manusia bermasyarakat, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan meyakini bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dan masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada sama manusia. Ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Yang ke-8, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Menilik dasar prinsip di atas, maka amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah berpedoman pada kalimat berpegang teguh pada ajaran Allah dan Rasulnya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang 9, sifat-sifat Muhammadiyah. Muhammadiyah wajib memiliki dan memelihara sifat-sifatnya sebagai berikut: beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Sifat keagamaan dan kemasyarakatan, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar falsafah negara yang sah. Amar ma'ruf nahi mungkar sebagai landas lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Kemudian 10, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam, bersama dengan golongan Islam maupun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingan, membantu perintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bersifat adil serta korektif ke dalam dan luar dengan bijaksana. Nah, mungkin itu saja dari kelompok saya dan Rosa. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga apa yang kita sampaikan tersampaikan kepada teman-teman semua dan kita sama-sama belajar. Mari kita semangat belajar dan jangan menyerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.